World government lagi ketar-ketir. Masa sih? Oke, halo nakama, balik lagi di Ceramah Cerita Para Nakama bareng gua Steve dan Okutora. Oke, nah kali ini kita mau bahas tentang pemerintah dunia. Oke, Yang pemerintah katanya dunia One Piece kan. Dunia One Piece. Nah, saya di sini kerjanya meluruskan terus nih teman-teman. Ya, Episode kali takutnya ini. offside ya kan, Iya, soalnya bener. lagi kebakaran juga di Bener, Marijoa. Di Marijoa. Bukan di Iya, negara-negara kan Im-sama lain ya. pernah bilang kan lagi kebakaran kan. Ya, Suruh para karena- Goroseid mundur. Ya, ada asing lah ininya. Iya. Ya, asing di luar dari Asing. Marijoa kan faktor ini. Oke Takut lah, saya pokoknya dong. pokoknya kita mau bahas seputar pemerintahan dunia yang lagi ketar-ketir nih. Entah ada apa yang terjadi di sana, pokoknya Marijoa terakhir kita tahu itu lagi tersulut api. Ada yang membakar api, entah siapa provokatornya, siapa pelakunya masih belum diungkap oleh Oda hingga sekarang gitu. Iya, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Upstation Media. Dan kalau mau cari berita tentang e-sports, gaming, movie, anime, manga, ataupun hobi-hobi lainnya bisa langsung di Upstation Media. Ada di website, nama sosial medianya juga ada di Indie dan TikTok. Kita bikin PR dulu buat editor. Nanti pas ini ada di YouTube, Instagram, ada di Twitter, ada ini Discord. Dikelilingin gitu ya. Iya, gitu kan ada ini biar bagus gitu kan, gitu. Biar Capek itu editor kita editornya. kerja kok sekali. Terus editornya lagi nggak kerja gitu. Iya. Editornya biar kerja, editnya biar bagus. Seputar pemerintah dunia atau world government yang kita kenal di dunia One Piece ini memang ada banyak apa ya, mungkin kita jelasin dulu tentang pemerintah dunia itu sendiri kali ya. Terdiri dari siapa aja, strukturnya kayak gimana. Langsung aja kita munculkan di layar. Ini dia, bukan yang ini. Bukan yang itu. Kok langsung itu memanas ini langsung ya? memanas. Itu emang ada bendera yang terbakar, tapi bukan di Marijoa, itu waktu dibakar Sogeking ya. Nah, Di One Piece ini kan? ya. Jadi ada 5 titik Ah. membentuk tanda salib seperti ini gitu kan. Maknanya macam-macam sih. Ada yang bilang kan katanya ini 5 lautan di tengah-tengahnya. Oh, Ini, ada gitu juga kan. bilang itu ini kok apa? Grand Poneglyph. Line. Ada yang bilang lokasi Poneglyph, terus tengah-tengahnya Laugh-Tale. Iya, gitu. tapi kenapa mereka membawa ini referensinya dari Raftel gitu ya? Nggak tahu sih, tapi karena rasanya nggak Nggak mungkin, mungkin soalnya kan, iya. nggak terlalu berhubungan. Lebih masuk akal kalau ini 4 lautan, East Blue, North Blue dan lain-lain, terus di tengah itu Grand Line-nya gitu kan. Pusatnya Gitu, mungkin, tapi nggak tahu lah. Oda mungkin yang bisa jawab karena kita belum tahu sampai sekarang. Nah, pemerintah dunia sendiri di One Piece itu ada strukturnya, yang official dan unofficial. Kita lihat aja langsung. Yang official itu yang tertinggi tentunya adalah Gorosei. Benar. Officialnya yang Official. orang-orang orang tahu ya. yang warga One Piece-nya tahu itu Gorosei adalah pemimpin tertinggi. Di bawahnya itu ada World Nobles. World Nobles itu kayak rakyat paling tingginya lah. Oh, rakyat berduit nggak tuh? Ya 1%-nya lah, 1%er gitu daripada rakyat. Nggak, tapi jumlahnya gitu. nggak 1%. Intinya mereka ini rakyat yang paling punya privilege gitu. Jadi hidupnya serba nikmat. Mereka bahkan tidak merasa dirinya sama seperti rakyat jelata gitu. Jadi mungkin karena tunjangan-tunjangannya terlalu mewah gitu kan. gitu ya. Udaranya aja spesial dibikinin Oh iya, ini gitu kan. bener. Gitu. Itu lebih kayak ke Sandy di Bikini Bottom. Iya kan? Karena nggak bisa nafas kalau di Iya, ini. bener. Bener. Mereka udah terbiasa tidak mau menghirup udara yang sama Udara dengan yang sama rakyat gitu ya. jelata gitu. Jadi Iya, parah banget. World Nobles itu rakyat di atas para rakyat lah intinya gitu kan. Gelo. Nah, dipimpin oleh Gorosei dan yang melindungi mereka itu ada God's Knight gitu. Tapi di bawahnya mereka, nah di bawahnya lagi tuh ada yang kita tahu nih ya, ada marinir, salah satu angkatan laut. Jadi pemerintah dunia itu sebenarnya punya banyak prajurit. Jadi mungkin ada angkatan darat, angkatan udara. Itu yang pengen gue tanyain, kok kita selama ini cuma punya angkatan laut. Nah gitu itu, yang lain tuh nggak pernah disorot, tapi sebenarnya ada. Soalnya yang kita tahu salah satunya yang nggak termasuk marinir, tapi tetap di bawah pemerintahan dunia itu Impel Down. Sipir-sipir penjara itu tuh semuanya di bawah pemerintahan dunia, masuk apa ya, military forces juga, tapi bukan marinir. Mereka beda sama marinir gitu. Cuman yang kita tahu, yang kita masukin di sini yaitu marinir sama Cyberpol gitu yang kita tahu. Nah, itu yang official. Yang non officialnya sebenarnya di paling atas di antara mereka semua, bahkan di atasnya Gorosei itu ada Raja Dunia.
Yang sampai sekarang kita masih belum tahu nih siapakah dia. Bahkan rakyat-rakyat di One Piece pun nggak tahu ini akan ada orang ini gitu. Sebenarnya dia yang mengendalikan dunia di balik layar gitu. Dia yang mengendalikan Gorosei aja takluk gitu. Di dunia kita juga ada nggak sih kok King of World itu kan? Maksudnya aku berpikir bahwa sebenarnya apakah kita ini ekonomi, kesehatan segala macam itu dikendalikan sama beberapa sosok nggak sih di dunia ini gitu? Ini seperti di dunia One Piece, kita sebagai warga nggak pernah tahu karena tidak bisa dibuktikan. Sama aja kayak ibarat kata nih ya, kita cuman warganya wali kotanya desa Luffy. Kita nggak punya kekuatan apa-apa buat nyari tahu gitu. Kita bukan orang yang punya berlayar kemana bisa sampai nyari tahu soal Im sama gitu. Jadi ya kita cuman dengar gosip-gosip aja, sama kayak warga di situ juga mungkin mendengar tentang gosipnya Im sama seperti kita. Soalnya di dunia nyata juga ada yang Illuminati lah, Freemason lah, apalah pokoknya ada kelompok-kelompok rahasia yang mengendalikan dunia di balik layar. Kalau dulu sebutannya beberapa ini kita sering bilangnya elit global gitu kan. Nah, tapi ya itu nggak pernah bisa dibuktikan gitu. Tapi sebenarnya kalaupun misalnya ada gitu ya, ini kan secara nggak langsung Oda nih memberi nge-spill gitu. Maksudnya nge-spill nih bahwa ini loh di dunia kita sebenarnya ada pemerintah. Tapi kenapa raja dunia ini tidak membungkam Oda gitu loh? Mungkin kasarnya ya dia terlalu kecil buat ini. Kalau buat raja dunia yang sesungguhnya tidak terlalu signifikan gitu. Ya kayak sama di One Piece juga. Kalau Im sama sedemikian ininya, ya dia harusnya bungkam Morgan dong. Morgan kan suka ngeberitain tentang ini pemerintahan dan lain-lain gitu. Atau enggak yang suka nulis-nulis buku. Ya mungkin kalau Oda suatu saat terlalu melenceng misalnya, benar-benar menyinggung raja dunia yang sesungguhnya, mungkin dia dibungkam seperti Ohara, kita nggak tahu. Iya benar juga. Tiba-tiba One Piece nggak lanjut aja tuh. Iya, tiba-tiba kan digantiin, di cloning gitu. Iya. Nah, lanjut. Kita balik ke topik utama teman-teman. Intinya gitu. Jadi di dunia One Piece juga ada raja di balik bayangan, karena ini emang berdasarkan di dunia nyata juga pasti Oda ngambil referensi dari situ. Di dunia nyata tuh ada teori-teori konspirasi soal penguasa dunia yang sesungguhnya itu udah lama gitulah, udah dari zaman dulu Knights Templar lah katanya bla 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 gitu ya. Intinya sama lah di dunia One Piece, King of the World-nya adalah Im sama gitu. Yang sampai sekarang kita masih belum tahu nih dia siapa gitu. Belum dari house apa, apakah dia Nerona Imu gitu, kita nggak tahu. Oke. Nah ini strukturnya mungkin kita bahas sedikit tentang ini sendiri ya, strukturnya lebih dalam lagi. Yang pertama tentunya dari yang paling terkenal yaitu Marinir. Tapi kita mulai dari paling bawah nih. Tapi sebenarnya ini nggak terlalu bawah ya. Udah cukup tengah ya, cukup tengah. Marinir itu setahu gua di One Piece itu ada 19 tingkatannya dari yang paling bawah. Jauh juga ya. Yang paling bawahnya yang apa namanya? Kroconya banget lah. Dulu Kobe sama Helmeppo tuh itu core boy. Iya, cuma bersih-bersih kapal. Tukang pel-pel gitu. Nah, di atas itu ada beberapa, ada ensign, ada apa first sailor dan segala macam. Pokoknya menengahnya itu baru mulai Lieutenant Commander. Nah, ini tuh Lieutenant Commander itu yang ada di One Piece saat ini ada Helmeppo, Full Body sama Django. Ini kita tahu semua ya mereka berarti. Ini kita tahu semua. Ini pasti udah pada tahu semua. Full Body sama Django juga dulu pernah dari bawah dulu tuh karirnya. Mereka karirnya dari bawah. Enggak langsung loncat. Kalau Full Body karena di demosi, saya dengarnya. Dia kena demosi dia waktu itu, waktu abis kasus yang pokoknya sama Sanji gitu kalau nggak salah, dia di cover story jadi first seaman lagi, di bawahnya Hina gitu, bareng sama Django. Iya sih, Django sama Full Body ini kalau nggak salah bawahnya Hina langsung kan? Bener, bawahnya Hina langsung gitu, dari bawah lagi. Cuman nggak cepet juga 2 tahun tiba-tiba jadi admiral ya kan? Bener. Saya kan tegang ya ngomongnya. Iya. Ini enggak itu kan beda itu banyak kok kejadian kayak gitu kok. Asal ya gitulah, bisa loncat karir tentunya karena prestasinya bagus banget gitu kan. Boleh. Jadi cepet. Oke. Balik lagi ke yang tadi. Nah, ini selain itu di atasnya Lieutenant Commander itu ada Commander. Commander itu yang kita tahu ada 2 nih, Reaper sama Hibari. Reaper ini yang ngangkat si Kobe untuk masuk ke Marinir kan? Yang waktu di awal chapter awal nerima Kobe. Dia yang nanyain kan, itu kamu pernah ini jadi bajak laut gitu. Iya. Terus akhirnya dipukul sama si Luffy karena Kobe mau jadi ini. Iya. Oke, terus habis Commander, nextnya itu Kapten. Nah ini Kobe udah masuk di sini, udah jadi kapten, Tashigi juga jadi kapten. Terus selain itu ada Shu, Gorilla, Nezumi ini yang dulu di ini Arlong Park, yang suka malakin Nami.
yang ngambil duitnya Nami juga dia. Iya, ada juga berarti marinir yang tidak jujur gitu ya. Karena lagi-lagi One Piece itu kan seperti ngambil ini dari dunia nyata ya. Cerminan dari dunia nyata. Dunia nyata memang banyak. Ada juga yang tidak baik. Tidak selamanya yang terlihat baik itu baik gitu kan. Yang seharusnya melindungi bisa jadi tidak melindungi. Gitu. Ini One Piece ya, One Piece balik lagi. Ini marinir, harusnya kan melindungi. Dia malah ngambil duitnya Nami gitu. Gitu maksud saya. Masuk. Oke, jadi Nezumi yang di Arlong Park, terus nextnya ada Commodore. Commodore itu satu tingkat di atas kapten. Commodore itu bahasa Indonesianya apa kok? Commander ya apa? Bukan sih, apa? Commander itu komandan yang tadi. Commodore apa ya? Commodore sih. Ini pangkat hewan yang dilindungin kan. Itu naga yang masih hidup ya, fosil hidup dari zaman purba. Ada brand new ini yang suka ngumumin kalau ada bounty baru nih. Pokoknya kalau ada briefing para marinir, ini brand new yang biasanya nge-briefing. Dia sering banget muncul. Ngasih tahu bounty baru. Terus ada juga Daijin sama Yarisugi. Ini gue lupa yang mana. Dua lagi nih. Iya, itu cuman ada pangkat yang cuman ada di angkatan laut sih. Commodore ini tuh nggak ada di angkatan darat atau yang lain-lain gitu. Terus ada lagi Rear Admiral. Nah ini cukup banyak. Ini udah cukup tinggi nih pangkatnya dan banyak juga di sini ada 6 yang udah terkonfirmasi. Hina, Sicily, Akehende yang mana ya? Kadar, Prince Grus sama Kujaku. Tapi Prince Grus sama Kujaku ini kan udah masuk Sword. Harusnya ini yang ikut guard buat bebasin Kobe kemarin juga kan. Harusnya udah nggak masuk sini, tapi nggak apa-apa. Mereka pangkat terakhirnya di ini tuh Rear Admiral. Next abis Rear Admiral ada yang di atasnya yaitu Vice Admiral. Ini kalau udah level Vice Admiral ini udah mulai patut diperhitungkan nih kekuatannya. Dan powernya bervariasi banget karena ada seperti yang kita tahu ada beberapa orang yang nggak mau naik lebih tinggi dari Vice Admiral karena males berhadapan sama World Nobles yaitu kakeknya Luffy sendiri yaitu Garp. Secara power sih dia udah bisa jadi Fleet Admiral harusnya ya nggak sih jadi yang paling tinggi tapi nggak ini. Ini cukup terkejut juga aku ngelihat ada Momonga ya sebenarnya. Berarti dia tuh memang selevel sama Garp gitu ya berarti. Selevel itu gitu. Tapi ya itu Vice Admiral menurut gua diskrepansinya terlalu tinggi gitu diskrepansi powernya. Vice Admiral itu T-Bone kalau nggak salah terakhir Vice Admiral juga deh. Yang udah diinin. Jadi bayangin ada yang kuat banget sampai kayak Garp, ada yang ya bisa dibilang lemah lah gitu. Kayak contoh Smoker juga nggak bisa dibilang kuat sih buat saat ini ya karena kuat dia tuh kok. Dia kan punya batu laut kok. Tapi nggak berkutik di hadapan Doflamingo loh, nggak ada perlawanan. Sih cabik ya gila ya. Kalau nggak ditolongin Kuzan udah ada di Pang Hazard gitu. Jadi Smoker tuh ya Vice Admiral memang kuat buat lawan orang biasa tapi buat di cerita One Piece saat ini udah nggak serelevan dulu karena dulu tuh maksudnya dia di atasnya Luffy. Kalau nggak ada Ace, Luffy dan kawan-kawan udah pasti kalah gitu sama dia. Benar. Maksudnya tapi dia untuk level Vice Admiral juga mungkin untuk lawan sekelas si Chibukai belum kuat gitu ya maksudnya. Buat lawan si Chibukai 1 lawan 1 tuh dia belum setara gitu ya. Maksudnya mungkin si Chibukai yang lemah banget kayak Moria pun nggak tahu ya dia bisa lawan atau enggak gitu sendirian. Yang jelas sama Doflamingo dia kalah jauh gitu, nggak bisa apa-apa sama sekali. Tapi kalau Doflamingo di head to headin sama Garp, udah Doflamingo udah. Betul. Kayaknya Doflamingo levelnya udah Yonko ke atas deh kayaknya. Bisa dibilang antara First Commander Yonko sama Yonko. Kalau menurut gua power levelnya dia di antara itu. Jadi di atas sedikit di atasnya kayak King, Katakuri dan lain-lain. Tapi masih di bawah Yonko tetap. Gitu. Nah Garp sih udah level Yonko. Maksudku yang bisa lawan Yonko ke atas itu Garp tadi. Aku ngomongnya Doflamingo ya. Doflamingo. Garp maksudnya Garp itu udah bisa level Yonko ke atas orang head to headnya sama Roger sama Raja Bajak Laut sama Sebek gitu kan ya harusnya Garp sih setara ya sama Yonko cuman udah tua aja dianya juga aja nggak mau ngambil title tersebut udah padahal dia udah pantas gitu kan dan kita lihat sendiri juga terakhir di Hachinosu dia sendirian bisa ngelawan segitu ngobrak-ngabrik gila segitu banyak gitu kapten yang tapi dia hajar. Pas dia ke situ tuh nggak ada Teach kan? Nggak ada. Tapi ada Aokiji satu, ada si Shiryu, ada Pizarro, ada si siapa Vasco Shot,
sama siapa lagi ya? Iya, hampir full ada team. si Sanjuan Wolf juga. Iya. Seenggaknya ada 5 tuh kapten yang dia lawan dari setengahnya loh. Iya. Setengah dari kaptennya Kurohige dia lawan sendirian. Dan itu juga kalau bukan gara-gara dia ngelindungin Kobe, dia nggak bakal ketusuk sama si Ryu. Ya nggak sih? Karena Kobe ditipu sama si Ryu. Benar. Ketusuklah dia jadinya. Kalau nggak ya dia imbang. Imbang 1-5 imbang. Iya, gila loh. Tapi bahkan bisa menang dia sih sebenarnya sih. Bisa jadi. Galaxy ini orang satu ini. Padahal udah tua. Iya loh. Seumuran. Apalagi dia masa prima, hancur tuh pulau sama dia tuh. 10-10-nya turun juga kalah kayaknya. Gitu guys. Nah itu tadi kekuatan Vice Admiral yang begitu bervariasi. Nah di atasnya ini ada 3 nama yang tentunya kita udah kenal banget. Kizaru, Fujitora, sama Rokyugyu. Yang masing-masing tuh punya nama asli. Mereka tuh kayaknya emang udah jadi kebiasaan ini kali ya. Jadi begitu mereka jadi admiral, mereka tuh ngambil nama yang ada hubungannya sama warna dan juga hewan. Warna sama hewan gitu kan. Kizaru tuh monyet kuning. Fujitora tuh macan ungu. Dan ungu lah histeria. Kalau ini Rokyugyu Green Bull. Sebelumnya Aokiji burung biru sama apa namanya? Kok gue jadi lupa. Yang satu merah ya? Akainu itu anjing merah. Anjing merah, benar. Akainu gitu. Nah ini nih salah satu admiral. Ini admiral kan mereka kan? Admiral. Salah satu admiral yang diayam-ayamin sama Shanks. Iya bener. Cuma ngelemparin haki doang udah kabur ya. Mundur cuman karena haki Shanks dari jauh loh. Belum kena ini apa namanya? Kamu sari segala macem kan. Udah cuma haki doang dilemparin sama Shanks gitu. Iya. Menurut gue di sini walaupun gue suka Shanks tapi kayak Oda tuh kadang terlalu ngasih overpower banget. Overpower banget ya. Kit sekali tebas kalah. Si Rokyugyu dipukul mundur cuman haki jarak jauh kayak please lah, dia level admiral. Masa sehina ini si admiral gitu kan. Dulu tuh admiral tuh dibangga-banggain salah satu kekuatan utama gitu di ini marinir. Ini lawan hakinya Yonko kalah gitu. Bukan kalah sih ya, mundur lah, takut dia. Iya. Kayak terlalu berlebihan gitu ininya menurut gue sih. Terlalu mengintimidasi Shanks-nya. Iya, Shanks-nya jadi seolah-olah overpower banget. Iya, bener. Ntar gini-gini kita udah ekspektasi udah terlalu tinggi kan. Shanks-nya ternyata ya nggak segitunya ternyata kan. Ya memang sih. Tapi ini jadi salah satu yang menarik sebenarnya di dunia One Piece yang gue notice nih, Tra. Setiap kali ada yang power up, itu sebenarnya ngasih power up lagi buat karakter lain tanpa kita sadarin. Contohnya kayak tadi, kalau Shanks digambarin segitu kuat, ini tuh sebenarnya secara nggak langsung power up buat Mihawk. Karena Mihawk dibilang pernah duel seimbang sama Shanks. Ya nggak? Jadi berarti kalau Shanks sekuat itu, ya Mihawk juga sekuat itu. Dan ini berarti power up lagi. Kalau Mihawk sekuat itu, Zoro nanti bakal lebih kuat dari itu. Gelo. Ya nggak sih? Iya sih. Gitu. Sih. Dan yang lucu lagi, kalau Mihawk aja sekuat itu, nanti kaptennya jadi lebih kuat. Iya makanya. Sekuat apa kaptennya? Jadi secara nggak langsung setiap ada yang power up di One Piece itu tuh ngasih power up ke yang lain gitu. Benar. Tapi kalau kemarin yang pas Mihawk bilang itu mereka setara kan itu pas tangannya masih 2 Shanks. Iya makanya. Bayangin berarti Shanks dengan satu tangan aja sekuat itu gitu. Gila. Apalagi dulu waktu tangannya 2 gitu. Keterlaluan kuatnya. Dan itu berarti ya Mihawk juga powerfulnya nggak kira-kira sih. Walaupun ya akhirnya balik lagi ke admiral tadi, walaupun kita pas pertama si Ryogoku-nya keluar itu kan memang dia Ryokugyu ya. Agak ribet ya aku. Namanya apa sih aslinya? Aramaki. Si Aramaki ini masuk ke Wano itu kan dia bantai-bantai ya si King sama Queen-nya tapi ya King sama Queen-nya kan juga memang lagi lemah lagi habis gitu terluka kan. lah, habis udah battle. Disedot semua sari-sarinya Queen jadi kurus banget gitu. Cuman makanya dia di awal tuh digambarin sekuat itu. Dia bisa ngelawan para mantan Beast Pirate dengan mudah, dilawan Red Scabbard juga gampang gitu kan. Tiba-tiba takut sama hakinya Shanks. Aduh. Come on lah. agak tapi ini banget sih. Iya, tapi mungkin kalaupun di situ ada Shanks ya, kalau misalnya kondisinya di situ Fujitora sih kayaknya nggak akan langsung mundur kayak Aramaki gini sih. Feeling gue sih kalau Fujitora yang di situ nggak semudah itu sih. Dia kayaknya lebih berani ngadepin siapapun yang lebih kuat atau lebih ini dari dia tetap berani lawan gitu harusnya ya. Sayangnya Fujitora kemarin dihadapinnya ya lawannya Doflamingo yang ini kan si
Chichibukai doang. Chichibukai gitu doang. Bener-bener itu sebenarnya menarik sih kalau si Chichibukai waktu itu Doflamingo beneran lawan Fujitora. Siapa tuh yang bakal menang? Itu menarik banget sebenarnya. Iya sih. Gitu. Tapi memang tapi si Fujitora sih OP banget sih, bisa ngangkat semua apa segala macam. Dirobohin semua ke bawah. Bener. Emang timingnya ya salah. Kebetulan aja si Aramaki ya ketemunya sama perginya ke Wano, ketemunya Shanks gitu. Waduh, salahnya di situ aja. Oke, nah itu tadi 3 admiral. Admiral yang terakhir kita belum terlalu bahas nih si Kizaru nih. Kizaru ya, dia memang tidak terlalu banyak ini ya. Sorry yang sebelumnya Sebelumnya Bang, masih Admiral Bang. Masih Admiral. Yang 3 Bang. Nah, Kizaru ini memang ya dia sebenarnya paling kalem kan. Dua temannya sebelumnya ada berantem segala macam, sampai ada yang keluar dari Marine segala macam ya kan. Ya dia paling anteng aja sebenarnya gitu kan. Tapi emang kekuatannya sih OP sih gini. OP banget sih dia. Walaupun nama ditodong Ben Beckman takut juga, tapi ini sebenarnya nggak bisa dibilang takut gimana sih, karena itu bisa aja dia cuman pura-pura doang gitu. Karena abis itu dia tetap nembak juga kok. Walaupun Ben Beckman abis itu tetap di Yasakanino Magatama. Tetap ditembak juga. Jadi nggak bisa dibilang takut. Nah, nah itu tadi si Kizaru itu bisa dibilang santuinya mirip-mirip Aokiji nggak sih? Sikapnya juga santuy, dia nggak terlalu ngincer apa ya, nggak terlalu ngincer jabatan juga lagi. Kelihatannya dia slow aja dia diperintah sama si Akainu gitu. Ini berhubung lagi ngomong Admiral ya, gue melihat ya kayak Koko bilang tadi, memang memang dia sesantai Aokiji, tapi kenapa ya Aokiji sampai mau harus bela-belain memperebutkan posisi Vice Admiral itu sama si Kuzan gitu loh. Kalau menurut gua tuh satu, dia tuh dari dulu emang gak suka sama cara-caranya si Kuzan yang terlalu ekstrim menurut dia. Dari awal ini tuh dia emang udah sering clash. Jadi emang bagaikan air dan api sih sesuai ininya mereka gitu. Makanya dia nggak setuju banget begitu Kuzan yang mau naik jadi admiral, di atasnya dia gitu, fleet admiral, otomatis kan nanti dia bakal disuruh-suruh yang mungkin dia nggak suka gitu. Dan Kuzan sendiri yang direkomendasiin Sengoku sebenarnya harusnya dia. Rekomendasinya dia. Cuma kan si apa namanya? Di World Government-nya yang pilih si Akainu justru. Akainu mereka lebih ini Akainu. Dan yang punya wewenang, makanya jadinya Akainu yang naik, dan ya itu si Kuzan nggak bisa terima, makanya sampai harus duel 10 hari itu di pulau ini. Pang Hazard gitulah. Tapi di satu sisi kalaupun itu benar ya oke, cuma menurutku ada satu alasan lagi. Apa tuh? Sebenarnya Kuzan ini memang sengaja untuk, nggak tahu ya, ini teoriku aja ya, apakah ini memang akan kejadian benar. Memang ini dia sengaja diutus aja gitu. Jadi memang pemerintah dunia atau Marine itu sengaja untuk nge-framing Kuzan dan si Akainu ini berantem gitu. Dan juga nanti lu keluar ya, nanti lu menyelinap ke bajak laut, salah satu bajak Yonko lah, yang mungkin yang mereka sorot banget, entah itu Blackbeard gitu segala macam kan gitu. Menurutku lebih ke sana sih. Ya, jadi ini tuh semacam skenario yang disiapkan sama pemerintah. Gitu ya. Kan pemerintah kan suka membuat skenario, membawa utusan sesuatu kan gitu kan. Memframing seseorang menjadi sesuatu yang tidak sebenarnya terjadi gitu. Seolah-olah jadi ribut gitu kan di mata publik, mereka berantem. Padahal sementara di belakangnya mereka mungkin temenan, hahaha bareng gitu ya. Itu dia. Kok jadi mirip situasi ini? Tahu. Saya lagi ngomongnya cukup deg-degan nih sebenarnya ya teman-teman. Jadi tapi gimana ya? Ya bisa jadi sih memang seperti yang kita bilang tadi. One Piece itu cerminan dari dunia nyata. Jadi itu teori masuk akal banget, karena memang itu yang suka di negara lain kan, di negara lain. Ini memang apa ya namanya, kalau di politik ya memang biasa terjadi seperti itu, mengecoh masyarakat. Yang penting kan masyarakat, apalah kita kan. Bener. Gitu. Karena masyarakatnya nggak semuanya masyarakat yang baik. Ini kan di One Piece, maksudnya buat mengecoh bajak laut gitu kan. Kalau diumumin gitu kan, Kuzan berhenti terus mau jadi ini kan, jadi pada tahu bajak lautnya. Mendingan dibikin skenario yang bagus gitu. Mereka seolah-olah berantem. Jadi pas dia masuk ke Kurohige, ya make sense. Kurohige juga, ya lu udah ribut-ribut gede gitu. Jadi sama bisa percaya, Kurohige juga percaya sama Aokiji-nya gitu kan. Kalau dia tiba-tiba resign terus mau gabung ke Kurohige kan aneh gitu kan ininya. Siapa tahu kayak Fleet Admiralnya nih lagi bermasalah gitu waktu itu, si Kong gitu bermasalah.
Ya udah gua pakai aja nih Kuzan sama Aokiji. Kuzan sama si Akainu buat berantem gitu. Jadi orang-orang fokusnya ke biar fokusnya teralihkan. Itu dia. Kunci utamanya ada di situ, pengalihan isu. Begitulah. Jadi intinya, tapi itu masuk akal sih kalau menurut gua, bisa aja karena memang ada salah satu teori yang bilang kalau Aokiji itu sebenarnya sword. Iya, iya. Gitu. Aku salah satu yang percaya Aokiji itu salah satu anggota SWORD gitu. Karena salah satunya karena waktu pas dia lawan si Garp, dia tuh nggak beneran bunuh si Garp gitu, nggak setega itu, malah bisa dibilang dia ngelindungin si Garp dengan cara dibekuin biar ya udah teman-teman yang lain nggak ikut ini nih, ikut campur gitu. Benar. Nggak di sama ya dia juga masih sempat nyelamatin Smoker kan waktu itu. Iya, tiba-tiba datang nyelamatin Smoker. Jadi kayaknya agak kalau dia tiba-tiba jadi jahat kayaknya nggak mungkin bener, gitu kan. Bener. Pasti dia tetap ini baik. Mungkin dia ada misi rahasia. Ada misi kita rahasia. aja nggak tahu. Iya, Marinnya gitu ini kan. ada misi rahasia pasti. Jadi kayak bekas lukanya mah ya biar lebih meyakinkan aja duelnya. Itu dia. Kalau kakinya juga dibilang kan buntung sebelah. Padahal ya nggak tahu kan. Siapa tahu cuma dilapisin es aja biar kelihatan seolah-olah ini kan. Tapi pernah patah kok, pernah kosong kok. Apa ya? Kan dia manusia elemen juga, dia bisa ngubah ininya jadi apa aja. Nggak maksudnya kita nggak tahu gitu. Kalau waktu pas dibelah sama ini juga ya dia kan jadi es, dia bisa ngubah bagian-bagian tubuhnya jadi es nggak sih? Kalau nggak salah waktu itu pernah di pemandian tuh si Aokiji pernah ngeliatin kakinya bener-bener hilang kok. Gitu. Itu pas di chapter yang mana ya? Pas apa di canon kali ya? Non canon kali. Gua lupa ya. Lupa juga aku. Pokoknya pernah dia ketemu sama Luffy dan kawan-kawan itu kan. Ya dia nunjukin kakinya tuh bener-bener nggak ada gitu. Udah buntung gitunya. Oke. Itu tadi soal gitu. Seputar para admiral. Nah, kita langsung masuk ke bosnya para admiral, satu tingkat di atasnya. Ini bisa dibilang ini pangkat kedua tertinggi. Fleet Admiral gitu. Yang sekarang dijabat sama Sakazuki atau Akainu. Tapi emang peran ini emang cocok buat dia sih emang kok aku lihat. Emang apa ya, dia tegas, nggak pandang bulu sih. Walaupun terlalu ekstrim ya kalau menurut gua. Cara-caranya nggak kompromi gitu. Tapi di satu sisi kalau sebagai pihak yang berwajib ya harus gini sih, harus tegas. Iya, benar. Karena kalau orang jahat dikasih keringanan gitu kan, mikirin keluarganya lah, mikirin anak-anaknya. Kalau nggak dihukum juga ya gimana ya? Bener, dia paling tegas di sini ya. Emang harus walaupun gitu sih. Dia orang yang tegas dan kelihatannya sangar ya, bajunya tetap bunga-bunga. Bajunya tetap bunga-bunga. Iya, tetap hatinya berbunga-bunga. Iya bener. Tatonya tapi tato ala-ala Yakuza sih, tato Sakura. Sama ini juga dia ada konspirasi bahwa dia itu ada kedekatan sama Kuma kan, yang pas dia mau menghalangi Kuma di Marijoa gitu kan. Iya. Dia nggak berani untuk yang nyerang langsung gitu loh. Entah di satu sisi dia takut mengebakar daerah, ataupun ya mungkin dia ada kedekatan sama Kuma sebelumnya gitu kan. Mungkin ya pernah ada histori sama Kuma, kita belum tahu sih. Tapi di flashbacknya Kuma emang dia nggak pernah muncul sih. Cuman kalau kita lihat yang pertama kali ngasih tahu nyamperin Bonnie waktu dia diculik sama Kurohige itu kan dia. Dan dari situ kita tahu kalau Bonnie tuh ada sesuatunya nih yang bikin ini. Soalnya dia nyamperin tapi nggak kayak nangkep Bonnie. Dan seperti yang kita tahu abis itu Bonnie lepas lagi gitu kan. Nggak ditangkap juga sama dia. Jadi mungkin ada sesuatu memang antara dia sama entah Kuma, entah Bonnie, entah Gini atau siapanya lah gitu. Bisa jadi sih. Bisa jadi. Teman masa kerja kayak Vegapunk sama ini aja. Kizaru. Bener. Gitu. Oke. Nah Fleet Admiral ini sebelumnya dijabatnya sama si ini ya, Sengoku ya. Sengoku. Sama sebelumnya lagi Kong. Nah di atasnya Fleet Admiral ini masih ada loh. Masih ada teman-teman. Jadi di atas itu masih ada. Ya kayak istilah di atas langit masih ada langit. Ya, gitu ini kan. angin besar. Nah ini nih. Jadi ada 3 posisinya sebenarnya. Yang paling tinggi itu Commander in Chief. World Government Military Commander in Chief. Jadi ini nggak cuman atasan para marinir, tapi ya angkatan bersenjata yang lain juga. Gitu. Yang mungkin angkatan darat, angkatan udara gitu ya di One Piece. Kita nggak tahu apa namanya, tapi yang pasti ada selain marinir gitu. Terus di bawahnya dia ada 2 yang masih berhubungan sama marinir, tapi kalau ini Inspektur Jenderal Marinir. Nah, Sengoku ini sekarang posisinya di sana jadi Inspektur Jenderal. Sama satu lagi ada namanya Tensei. Tensei itu kuda hitam ya kalau nggak salah nama ininya. Oh iya gitu. Ada namanya, gue lupa. Ada nama kayak ininya kan kayak tadi macan ungu. Oh ini kuda hitam. Kuda hitam kalau nggak salah ininya.
Berarti nggak dijagokan nih dia. Nggak dijagokan. Kuda hitam. Kuda hitam justru diremehkan awalnya, Iya. tapi ternyata jago. Nah gitu, intinya dia yang ngepalain biro investigasinya marinir. Iya, Dan ini beda sama Cyberpol ya. Kalau Cyberpol itu kan biro investigasi atau intelijennya pemerintah dunia. Kalau ini punya marinir. Berarti Cyberpol itu lebih di atasnya Tensei. Mungkin kurang bisa lebih. dibilang beda instansi aja. Oh. Kalau kita di negara kita ada yang namanya Badan Intelijen Negara, itu kan polisi. Ada TNI juga punya badan intelijennya sendiri. Iya, gitu. iya. Bisa dibilang seperti itulah Iya, analoginya. Jadi BIN itu mungkin Cyberpolnya. Kalau yang tadi si Tensei ini ya yang punya TNI-nya. Gitu, intelijen TNI lah gitu. Ya karena Cyberpol juga kan polnya itu kan polis kan. Polis, betul. Cyberpolis. Cyberpolis. Ngambil dari Interpol sebenarnya. ODA tuh ininya, International gitu. Polisi ya. Oke, terus nextnya. Nah itu tadi seputar para marinir. Kita udah bahas bagian strukturnya. Itu tuh 19 tingkat. Nah di luar itu juga ada beberapa nih yang nggak lebih ke bagian apa ya, yudikatifnya ini kayaknya. Tapi mereka nggak termasuk marin ini kok ya. Mereka ini kayak bagian hukumnya doang kan. Mereka ini kayak hakim gak sih? Kalau iya kebanyakan sih hakim ininya. Marine Court. Tapi terus itu ada prison warden. masih marin tuh kok, si Marine Court itu. Oh ya namanya juga Marine Court. Ini mahkamah militernya, mahkamah militer marinirnya kalau di One Piece tuh. Terus Judiciary Judge Baskerville yang di Impel Down juga dia sebenarnya bukan marinir, world government punya. Memang world government punya. Dan ini juga sama yang kayak gue bilang tadi, Impel Down dia punya semacam angkatan bersenjatanya sendiri lah gitu, polisinya, sipir-sipirnya gitu kan. Ya Hannibal salah satunya gitu. Yang sekarang dia jadi warden, jadi kepala sipirnya. Iya. Terus si gitu. Ini kemana ya? Magellan kemana Magellan ya dia? Magellan di WC terus sih. Mungkin sekarang masih di WC. Magellan padahal OP banget OP loh. banget. Ini Hannibal kekuatannya apa sih kok? Hannibal ini apa ya? Gua sejujurnya ini kekuatannya unik, cuma kayak ngelinginin bola-bola api gitu doang gak sih, pakai tongkat. Padahal Pak udah bagus sih Magellan loh. Itu siapa yang mau masuk diracunin semua. Kalau nggak ada Shiryu itu kita nggak ada Yonko Kurohige sekarang. Iya benar. Habis di tangan Magellan. Udah di Impel Down lantai 6 dia sekarang. Iya. Karena nggak ada Luffy juga aja kayaknya. Iya. Iya, Luffy bisa kalah tuh kalau nggak ketemu Ivankov. Iya. Luffy bisa hilang gara-gara tapi Magellan. counternya Magellan itu si ini Reiju. Oh Reiju. Tapi iya loh. Iya kan. Harusnya sih Reiju bisa ngelawan makanannya Reiju tuh Magellan. Soalnya gini, Luffy yang udah dapat upgrade setelah kena racunnya Magellan kan dia sebenarnya kebal racun. Tapi dia makan ikan yang beracun itu dia langsung keracunan. Iya. Berarti kan racunnya kuat lebih parah bisa ya. Bisa dimakan lebih sama kuat. Reiju. Iya. Gitu. Counternya Magellan tuh Reiju. Harusnya temen-temen. berarti Reiju bisa nggak makan racunnya Magellan. Bener banget Tra. Racun sekuat itu aja kalah sama Reiju. Makanya. Nggak perlu antivirus lagi dia. Disedot itu Magellan habis. Mana dia di WC terus lagi. Oke. Next ada siapa nih? Tadi kita udah bahas semua seputar marinir. Harusnya. Sorry, masih ada yang ketinggalan. Sorry. Nah, ini adalah marinir yang udah bukan marinir lagi. Jadi ini mereka kayak polisi pasukan rahasianya marinir lah. Tapi jadi pertanyaanku, SWOT ini sebenarnya masih sepengetahuan marin gak sih? Tauku ini tuh kayak sepengetahuan marin, tapi gini, mereka ini kan udah ngasih surat resign-nya. Kalau menurut penjelasan si Aokiji Kuzan ya, ini tuh mereka yang udah ngasih surat resign-nya. Jadi kapanpun bisa dipecat sama marinir dan dilepas tanggung jawab gitu marinirnya. Jadi bisa dibilang mereka ini perpanjangan tangan marinir. Soalnya di dunia nyata, ini bukan di negara kita ya, ini di dunia nyata. Para penegak hukum itu seringkali terbentur masalah hukum kalau pas mau melakukan sesuatu, karena mereka image-nya tuh harus bersih di mata rakyat. Jadi mereka nggak bisa melakukan hal-hal yang buruk lah kasarnya. Jadi mereka butuh perpanjangan tangan biasanya. Mungkin lewat organisasi gitu kan. Ada pokoknya lewat orang-orang lain yang nggak terlibat sama mereka gitu, tapi berhubungan mereka erat. Misal ya buat ngegeruduk tempat-tempat dengan cara represif mungkin. Karena kalau polisi misalnya dia yang ngerazia tapi digebuk-gebukin, ya polisinya pasti disalahin dong. Tapi kalau orang lain bukan polisi, boleh-boleh aja jadinya gitu. Oh gitu. Pokoknya mereka ini dilegalkan untuk melakukan hal-hal tersebut. Tapi tentunya dengan sepengetahuan marinir gitu.
dengan sepengetahuan marinir, tapi marinir kalau ada apa-apa ya lepas tangan. Mereka bukan orang-orang kita kok. Mereka bukan marinir gitu. Tinggal kayak gitu doang, tinggal cuci tangan jadinya. Sejauh ini aku tangkap SWORD ini kayak organisasi ya apa namanya di bawah tangan marinir gitu. Bener. Tapi untuk menyelidiki pemerintah dunia yang mereka melihatnya ada something visi nih di pemerintah dunia, jadi mereka bentuk ini nih untuk sebenarnya gini menyelinap gitu. Sebenarnya gini, mereka tuh kan niatnya baik. Mereka tuh mau memberantas sesuatu yang korup, sesuatu yang jahat. Betul. Sayangnya pemerintah dunianya sendiri emang korup. Jadi mereka tuh nggak sengaja, kalau diibaratin ya, dianalogin, mereka tuh nggak sengaja ngejar buntutnya sendiri. Kebayang nggak? Jadi kepalanya tuh misalnya government yang korup gitu, mereka tuh cuman ngeliat buntutnya ini gua ngikutin jejak ini, padahal kalau ditelusurin ternyata ke world government itu sendiri, dan mereka mungkin belum sadar atau mungkin belum punya buktinya gitu. Intinya sih mereka mau memberantas kejahatan, cuman mereka sayangnya yang jahat itu adalah atasan mereka sendiri. Iya sih. Gitu. Bener sih. Analoginya buat para swords ini. Makanya kalau mereka dibilang mau menyingkap rahasia Void Century dan lain-lain, ya secara nggak langsung sih mereka kan emang nggak tahu apa-apa soal itu. Ya di mata mereka ya government ya bersih-bersih aja. Padahal belakangnya banyak kebusukan atau segala macam kan mereka nggak tahu gitu. Nah jadi intinya di SWORD ini mereka tuh udah ngasih surat resign. Jadi mereka secara teknis udah bukan marinir lagi gitu. Oke. Nah tadi ada udah siapa bukan aja marinir tuh? Tapi masih under marinir lah ya. Masih ada menyandang pangkatnya, masih punya pengaruh lah. Kayak di dunia nyata juga kalau kita udah quit dari ini, bukan yang ini, yang tadi masih yang SWORD, masih SWORD. Kalau di dunia nyata juga kalau kita udah pensiun dari atau kita keluar dari suatu ini kan kita tetap masih punya hubungan sama orang-orang dalamnya. Iya. Ini kayak contohnya makanya kenapa Garp masih mau nolongin Kobe walaupun dia udah di SWORD gitu kan? Karena ya kan emang masih muridnya Garp gitu. Garpnya sih belum nggak jadi SWORD, Garpnya masih marinir aktif. Tapi kalau yang lain-lain ini sebenarnya udah bukan marinir secara teknis. Helmeppo, Hibari, Prince Cruz, Kobe, X Drake. Makanya X Drake malah bisa sampai berlayar jadi bajak laut. Dari lama dong dia jadi SWORD. Udah makanya kan ibarat kata mereka tuh udah pensiun dari marinir, ya mereka bebas mau ngambil profesi apa aja gitu kan. Jadi bajak laut sih. Jadi bajak laut gitu, bisa aja. Secara ini sah, walaupun mereka masih ngelapor, masih ada hubungan sama ininya karena mereka ya itu tadi perpanjangan tangan marinir. Tapi katanya ketuanya SWORD ini si X Drake-nya ya kok ya? Belum pernah dikonfirmasi secara resmi. Cuman kalau dari sisi pangkat memang dia yang memang paling senior sih, paling senior, harusnya di atasnya Prince Cruz bahkan, walaupun sama-sama Rear Admiral ya. Gitu, dia lebih senior dari dia. Cuman ya itu tadi nggak tahu pimpinannya siapa dan mereka ngelapor langsung ke siapa juga. Mereka langsung lapor ke Akainu nggak sih? Enggak ya? Enggak juga. Enggak langsung ke Akainu, pasti ada bawahannya lagi, mungkin sama si Tensei itu tadi karena kepala badan intelijen kan dia. Bin gitu. Nggak tahu lah kita. Kalau ya maksudnya apa ya, ini cukup pelik buat dijelasin karena tiap ini pasti punya ininya masing-masing. Kayak contohnya si Sengoku, dia punya agen rahasianya sendiri si Rocinante. Rocinante itu kan bukan SWORD, bukan ini kan. Dia tuh agen rahasianya si Rocinante, si Sengoku, buat nyelidikin si Doflamingo. Ya nggak sih? Dia saudaranya sendiri. Kan emang dia sempat jadi marinir tapi udah gitu dia cabut buat itu gitu. Jadi apa ya tiap marinir pasti punya ini, apalagi orang-orang penting gitu, orang-orang dengan jabatan tinggi kayak si Akainu, Kizaru gitu, pasti harusnya mereka punya kuping dan matanya sendiri di mana-mana di luar yang resmi gitu pasti kan gitu. Oke, nah nextnya nih kita langsung masuk ke badan intelijen yang sesungguhnya nih, yang udah terkenal banget, Cypherpol. Di dunia One Piece sendiri Cypherpol itu sebenarnya yang resmi ada 1-8. Di luar itu ada 2 lagi yang di atas, yang di luar 1-8 ini. Yang 1-8 ini cuma muncul sekali-sekali dan kita nggak, sampai sekarang masih nggak tahu nih gunanya 8 ini buat apa nih. Dipecah sampai 8 organisasi ini buat apa nih masing-masing. Tapi mereka ini kuat-kuat gak sih kok? Nggak semuanya. Kalau sepengetahuan gue mereka nggak semuanya jago berantem. Makanya ini contohnya bokapnya Spandine nggak bisa apa-apa. Makanya aku mikirnya dari awal tuh aku pikir Cypherpol itu sama kayak konsepnya Barkworks.
0 sampai Satu yang sekian paling kuat gitu ya. gitu. Iya, jadi Enggak. yang paling kecil paling kuat gitu loh organisasinya. Enggak. Jadi aku pikir awal-awal si ini nongol nih, si siapa namanya? Khalifa dan kawan-kawan ini Cyberfall 9 ini, Cyber 9. Cyberfall nomor 9. Iya, ini mereka ya udah mereka yang paling lemah gitu. Iya, kroconya gitu kan. Enggak, Tera. Kalau ini sebenarnya lebih kayak kalau dibaratin ya, kayak komisinya di DPR. Ada komisi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Masing-masing Kok sama banget ya? beda tugas saja. Oh. Nah, Cyberpol 1 sampai 8 itu memang kayak gitu. Jadi masing-masing ini punya tugasnya masing-masing. Enggak berarti semuanya jago berantem. Kayak contohnya itu yang paling kiri bokapnya Spandam itu kan Cyberpol yang pernah dinamain emang cuma dari 5, 6, 7, 8. Yang pernah nongol gitu. Ini yang paling yang di bawah itu 5, 6, 7, 8. Dia Cyberpol 5. Wanze ini siapa nih, Jerry ya kalau nggak salah namanya, yang bisa boxing yang lawan Sanji di ini Cyberpol 6, Wanze itu Cyberpol 7. Nah terakhir ini nyokapnya Khalifa nih. Nyokapnya Khalifa ini yang jadi suster, yang dia tugasnya ngejaga si Bonnie, mantau si Bonnie lah di Pulau Sorbet. Ini tuh Cyberpol 8 dia. Cuman gue lupa siapa yang namanya ya. Nyokapnya Khalifa. Pokoknya dia nyokapnya Khalifa lah, dan dia Cyberpol intinya, nyamar jadi suster. Dan dia juga nggak jago beda ya berantem. sama Khalifa ya. Iya, rambutnya hijau kok, malah kayak ini ya, Hiyori ya. Iya. Enggak ada cocok logi ke sana kok. Enggak ada. Apakah Khalifa punya saudara di Wano? Enggak. Nah, sorry, balik lagi. Nah, kalau yang tadi kan 1 sampai 8 kita nggak tahu spesialisasinya apa. Nah, yang jelas yang 9 itu kenapa mereka semua jago berantem? Karena spesialisasi mereka adalah assassination. Mereka ini Cyberpol rahasia yang keberadaannya nggak diketahui sama rakyat kebanyakan. Terus. Iya, kayak kisahnya kalau komisi DPR gitu tiba-tiba ada komisi ke 18 misalnya, komisi bayangan gitu. Tugasnya rahasia. Ya inilah Cyberpol nomor 9 ini gitu. Dan kenapa semuanya jago, ya itu karena mereka tugasnya harus bisa ngebunuh orang. Iya. Harus bisa assassinate. Iya. Nah, di satu lagi ini ada Cyberpol Aegis Zero. Walaupun mereka bukan Cyberpol rahasia, tapi mereka juga beda sama yang lain karena mereka langsung di bawah World Nobles. Kalau Cyberpol 1 sampai 9 itu kan masih di bawah World Government. Ini di atasnya, jadi di bawah World Noble langsung. Si Stussy itu Cyberpol berapa? Zero, Aegis Zero. Sekarang kan? Sekarang. Oke. Dan yang lulusan Cyberpol 9 bukan lulusan sih. Lulusan. Mantan Cyberpol 9 X itu kebanyakan pada pindah ke sini yang kuat-kuat, Luci, yang Zero ya. Kaku, terus siapa lagi ya? Khalifa juga masuk situ deh. Khalifa juga emang. Kalau nggak salah enggak deh. Bentar. Kayaknya kalau dari Cyberpol 9 kayaknya cuma mereka berdua deh. Kalau nggak salah gue pernah lihat di cover story ada Jabura juga deh di situ. Jabura sama Tapi Khalifa. mereka nggak dijelaskan juga ya dalam satu Cyberpol itu ada berapa nggak anggota dikasih tahu gitu kan. Anggotanya Soalnya berapa. dari dulu yang kita lihat Cyberpol Zero ini Aegis ini bertiga doang, bertiga terus nih mereka nih, sepaket selalu terus kemana-mana cuman yang 3 orang ini sih. Belum pernah dikasih lihat yang lain. Sampai akhirnya mereka di Wano juga udah tewas tiga-tiganya kan. Bentar. Yang tewas tuh cuma berdua ya? Cuman 2 seingat gua. Yang paling tinggi enggak ya? Yang paling tinggi enggak tewas. Yang tewas pulang dia kalau nggak salah kan? Kalau nggak salah sih dia pulang ya. Jadi yang tewas cuma 2 doang gitu. Dan Cyberpol ya itu tadi. Yang ketahuan jumlahnya tuh cuma Cyberpol 9. Sisanya nggak ada yang ketahuan jumlah lengkapnya berapa, anggotanya siapa, ketuanya siapa. Gitu. Oke. Itulah Cyberpol gitu ya. Tentang badan intelijennya di dunia One Piece. Kayak polisinya Cyberpol. ya berarti kalau di Indonesia. Polisi ya? rahasia, polisi ya intelijen sih. Ya. Kalau di Amerika itu CIA-nya ini. Oh CIA. CIA divisi 1 sampai 8, divisi rahasia yang ke-9 gitu. Penjelasan yang cukup baik buat divisi, orang yang mungkin tidak terlalu mengerti tentang ini ya. Iya, jadi ibarat kata tadi divisi Zero tuh langsung di bawah Donald Trump, di bawah presidennya gitu. Kalau yang lain 1 sampai 9 di bawah pemerintahnya gitu lah. Oke. Sip, kita next lagi. Dari Cyberpol selanjutnya ada ini udah mulai naik nih. Mulai naik tingkatannya. Kalau tadi masih bahas para kroco yang bawa bawahan aja nih. Aduh, ada yang ngumpet-ngumpet tuh di situ tuh. Nah, ini di sebelah kiri ada yang nggak kelihatan. Nah, itu dia. Cuma spekulasi ya, guys. Oke, kita bahas dulu di kiri atas ini kok. Ini kok? Di kiri atas ini sebenarnya jumlah God's Knight dicurigai adalah 9 orang setidaknya. Karena God's Knight ini kan ceritanya mereka adalah pelindung para World Nobles atau Tenryubito. Dicurigai jumlahnya 9 orang karena di chapter 1083 waktu
Dragon bilang mereka harus berhadapan sama Gods Knight, ada siluet ini yang ditampilkan sama Oda. Kalau kita hitung jumlahnya 9. Cuman bukan berarti jumlahnya pasti 9 ya. Karena bisa aja nggak menutup kemungkinan jumlahnya ternyata di luar lebih dari itu gitu. Nah, sebelumnya dia ini pimpinannya adalah si Garling ya kok ya. Garling, pemimpin lamanya Garling, cuman ternyata Garling naik jabatan karena posisi atasnya kosong. Jadi anaknya yang naik sekarang. Berarti kalaupun dia memang contoh ya, dia benar-benar 9 saat Garling naik, memang mereka kurang satu spot ya. Sekarang itu tinggal berdelapan mereka kan. Mungkin kalau memang intinya hitungannya 9 ya. Makanya that's why mereka lagi nyari Wano itu Loki. mau ngerekrut Loki. Iya, itu make sense teori itu karena itu tadi anaknya naik. Siapa ya yang naik? Anaknya dia naik tuh. Iya, enak banget ya, mentang-mentang anaknya langsung jadi ketua nih. Bener. Wah, curang memang. Ya intinya gitulah. Nah, ini dari pokoknya gak tahu ya jumlahnya 9 atau bukan. Pokoknya mungkin bisa lebih. Yang jelas yang udah ketahuan namanya tuh baru 3 selain Shamrock. Ada Manmayer Gunko yang pertama, ada Shepard Sommers sama Rimo Shifu Killingham. Sama yang paling terakhir sebenarnya ini cuman spekulasi aja sih, cocok logi para fans aja karena kita pernah lihat ada flashbacknya dia yang lagi ngegandeng tangannya Gunko pakai pedang yang sama dengan pedang-pedangnya para Gods Knight ini. Soalnya pedangnya Gods Knight itu tip modelnya yang kayak ini loh, yang kayak cutlass yang ada ini. Benar. Yang ada pelindung tangannya gitu. Makanya juga si Brook ini kenapa kuat, salah satu ini kuat juga dalam berantemnya cukup kuat berpedang sih. Gitu ya. Ilmu pedangnya nggak main-main lah, cuman karena sama Zoro aja jadi kebanting gitu. Benar. walaupun pedangnya dia yang sekarang tuh kroco ya. Tapi kalau dia misalnya pegang pedang bagus gimana ya? Iya. Dia pun tidak peduli juga dia mau pakai pedang apa ya. Pakai pedang apa aja kuat aja sih. Iya, Brook sih lumayan kuat sih sebenarnya di antara Cruz Rohet dia nggak terlalu kelihatan sebenarnya kekuatannya. Tapi kalau dia menunjukkan aslinya bisa serius, jadi top 3 kah sih? Bisa jadi di masa jayanya dulu gitu dia harusnya ya. Iya loh. Kalau benar teman-teman. Mungkin masa lalunya adalah Gods Knight karena Brook sendiri memang pernah bilang waktu pas dia mau join sama Luffy dia tuh cerita sedikit masa lalunya kan soal dia buronan, dia pernah jadi pengawal keluarga kerajaan gitu. Dia nggak sebut kerajaan mana sebagai apa gitu. Yang banyak yang curiga kalau itu tuh dia adalah sebagai Gods Knight. Kerajaannya kerajaan dunia. Kerajaan dunia gitu. Tapi ya udah itu balik lagi cuman spekulasi aja. Gimana menurut kalian teman-teman? Brook ini salah satu Gods Knight kah? Apa ya udah gitu. Cuman cocok logi para fans aja gitu kan. Betul. Oke, nextnya dari kita Gods naik Knight lagi udah lebih mulai tinggi nih dari atasnya Gods Knight ada sorry. Enggak, ini harusnya di bawah tadi ya. Sorry, ini ke skip tadi. Iya, berarti harusnya si Chibukai dulu kok. Si Chibukai ini sebenarnya nggak resmi di bawah ini. Iya. Nah, kalau tadi Marinir punya perpanjangan tangannya yaitu Swords, kalau pemerintah dunia punya si Chibukai. Ya, ini salah satu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dunia ya. Benar. Jadi dengan mengumpulkan beberapa bajak laut yang kuat ya, yang dianggap bisa bikin bajak laut lain takut gitu sama mereka, dan mereka juga dilindungi untuk sama aja kayak merekrut preman untuk melindungi suatu daerah gitu. Seperti di negara mana itu ya. Melancarkan aksi ini ya uang keamanan gitu ceritanya. Jadi yang penting uang keamanan lancar ke pemerintah dunia gitu kan. Aman. Bener. Gitu. Boleh beroperasi. Bisa stop gak sih kita kok kali ini kok? Aku takut nih kayaknya itu episode terakhir takut-takutnya gitu kan. Ntar diciduk lagi bahaya gitu kan. Oke lah. Kita bahas satu-satu itu tadi ya. Si Chibukai ini udah ada total 12 orang ya berarti yang sudah ketahuan ya. Yang udah pernah dinamain baik yang mantan dan yang sekarang menjabat. Tapi sekarang semuanya udah dibubarin juga kan. Jadi semuanya udah mantan secara teknis nih gitu. Tapi yang udah pasti orang yang nggak ada tuh Hanafuda ya kok ya. Hanafuda tuh udah pasti meninggal. Ini kok tahu nggak ini Hanafuda ini dari mana sebenarnya sebelumnya? Mungkin buat teman-teman yang belum tahu ini Hanafuda tuh pernah muncul. Dia tuh bokapnya Page One sama Ulti. Dia pernah berantem sama Kaido
dan akhirnya tapi bergabung sama Beast Pirates gitu. Bang malah ngebantuin Kaido buat ngumpulin Ancient Zoan buah Zoan lah gitu intinya. Dan anaknya malah dititipin di Kaido gitu dan jadi officer di sana gitu. Sekarang anak-anaknya jadi anak buahnya Yamato. Iya. Tapi Hanafudanya sendiri udah meninggal, udah nggak ada dia, udah lama meninggalnya gitu. Jauh sebelum ini dia tuh meninggalnya nggak lama setelah dikalahin Ace. Jadi dulu tuh pernah waktu Ace ke Wano justru ngelawan dia. Gitu. Apa Ace yang bunuh? Enggak sih, seinget gua bukan Ace yang bunuh deh. Coba guys, kalau yang ada yang ingat bener nggak Ace yang bunuh dia? Kalau seinget gua bukan Ace yang bunuh, tapi dia meninggal nggak lama setelah itu. Harusnya ya, gitu intinya. Karena ini kali dirawat luka bakar nggak sembuh kali gitu ya. Luka bakarnya 80%. Lama-lama meninggal juga. Bener. Oke, nah itu sisanya itu yang ya seperti yang teman-teman udah pada tahu lah ya, beberapa ada Buggy, Tits, Hancock, Mihawk gitu. Yang lucu yang sebenarnya generasi awalnya si Chibukai itu kan namanya semua ada nama binatang. Bener, Krokodil, Doflamingo, Mihawk, Kuma itu kan beruang, Boa, Hancock, Gecko atau Kozuki nih. Kalau sekarang udah jadi Kozuki nih katanya nih Gecko Moria. Iya bener. Kalau dulu kan Gecko-nya Gecko kadal cicak gitu ininya. Cicak gitu. Kalau sekarang ternyata kanjinya sama kanji Kozuki sama nih Gecko-nya. Gitu. Nah, itu tadi buat yang si Chibukai dan katanya nih ada gosip ininya lagi kalau mereka semua bakal berkumpul nih ex Chibukai. Iya, jadi krunya Buggy. Iya. Soalnya sekarang aja udah ada 3 ex Chibukai di situ. Iya, mereka mau cari perlindungan kemana lagi ya? Mereka berkumpul aja gitu pada akhirnya. Soalnya mereka diburu kan. Diburu pemerintah dan awal mula Crocodile bikin Cross Guild, ya bukan Cross Guild lah, mungkin dulu namanya bukan Cross Guild sekali waktu sebelum jadi ada ini mah gara-gara akal-akalan anak buahnya Buggy aja. Waktu Crocodile mau bikin organisasi ini kan tujuannya itu, makanya dia ngajak Mihawk dan Mihawk mau join juga karena daripada lu capek diburu pemerintah, mending lu gabung sama gue. Jadi pemerintah juga takut kuat gitu biar kita jadi kuat gitu. Benar, harusnya sebenarnya yang jadi ketuanya Crocodile harusnya. Cuma karena satu dan lain hal takdir kehokian itu cukup kuat di Buggy ya. Hoki seperti biasa punya Buggy itu ini auranya lebih gede dari yang sih harusnya. Haoshoku hokinya Buggy itu. Benar. Dia jadi ketuanya sekarang dan karena waktu itu belum si Chibukai yang lain-lain belum pada ini mungkin nanti bakal join kayak Hancock. Iya, Hancock apalagi dengan ancaman terakhirnya diburu sama Kurohige. Gitu kan. Iya, selain diburu pemerintah diburu Kurohige, mungkin dia bakal berlindung pasti Guild. Kemungkinan besar ya. Betul. Moria yang terakhir udah mau dibunuh. Iya. Udah dibunuh belum ya? Apa masih jadi tawanan ya? Itu sejujurnya belum tahu nih. Terakhir memang dia didatengin sama Doflamingo buat dibunuh sejak habis perang di Marineford, tapi apakah benar-benar mati? Doflamingo yang datang buat ngebunuh Moria. Terus dia bilang, "Ini perintah siapa nih?" Kata si Moria, "Sengoku." Bukan, coba lebih atas lagi, lebih tinggi lagi kata si Doflamingo gitu. Tapi kan waktu itu sempet yang terakhir kali update itu yang dia digerebek sama Tits kan? Yang dia ke Hachinosu. Iya, yang buat nyelamatin buat nyelamatin itu benar. Tapi ada lagi yang berarti ada lagi itu yang paling baru, bukan yang paling baru itu ya, yang dia mau nyelamatin si ini. Setelah itu ya udah dia ditawan kan, setauku. Iya. Yang dia mau nyelamatin si siapa namanya? Absalom. Iya, yang dia bikin honor di Hachinosu. Iya, itu yang paling baru setauku tuh. Timelinenya. Yang dia mau dibunuh Doflamingo itu abis setelah Marineford. Kalau yang di Hachinosu ini harusnya setelah time skip, mana berarti harusnya setelah Marineford ya benar-benar. Berarti harusnya dia nggak jadi dibunuh si Doflamingo, tapi dia berhasil Hachinosu dan nggak tahu sekarang ditawan jadinya. Kasian banget nasibnya Moria. Ya sebagai klan ini Kozuki, tapi artinya ya kalau Teach punya seseorang yang bisa baca Poneglyph. Iya. Soalnya kalau benar dia klan Kozuki itu kan bisa baca Poneglyph. Ya itu berarti Teach. Berarti dia punya 2 orang yang bisa baca Poneglyph. Punya Puding juga. Iya. Tapi Puding kita masih belum tahu nih dia. Mata 3 kan? Mata 3-nya tuh gunanya buat apa gitu? Apakah buat baca Poneglyph atau buat apa? Kita masih belum tahu loh. Karena bukan ability yang literally bisa baca Poneglyph. Yang kita tahu bisa baca Poneglyph ya orang-orang Ohara sama klan Kozuki doang. Gitu. Kalau itu mungkin dengan ability lain yang kita belum ketahuan nih, mata ketiganya tuh buat apa sih si Puding? Iya. Belum Kozuki muncul Moria kekuatannya, bener. Itu dia.
Kozuki Moria, guys, gimana guys? Gimana menurut kalian itu benar Kozuki Moria atau ya? Soalnya ini kayak pernah kita bahas di ini juga pernah dibikin postingan di AppStation karena gini, Moria itu pernah clash sama Kaido di Ringo waktu itu kan. Terus dia pernah nyuri mayatnya Ryuma juga. Ya, itu juga yang paling menguatkan ya. Itu yang paling menguatkan sebenarnya kalau menurut gua karena gini, Wano itu kan negara yang terisolasi dari dunia luar. Orang-orang yang tahu soal Ryuma ya paling orang-orang Wano karena itu kan udah ratusan tahun yang lalu gitu, udah lama banget. Benar sih. Orang-orang luar harusnya nggak ada yang tahu. Kalaupun dia pernah ke Wano, nah cara dia bisa masuk Wano juga itu agak-agak ini sih karena nggak banyak orang yang bisa tahu buat cara masuk ke sananya gitu. Apalagi udah di sana dia tahu soal sosok legendaris, tahu makamnya, bisa ngegali makamnya gitu, itu nggak gampang. Kecuali dia emang warlock, warga lokal Wano gitu. Itu salah satu teori yang menguatkan kalau dia itu adalah Gekko yang dimaksud di situ gitu. Moria. Iya bener sih. Kozuki Gekko Moria. itu cuma biar nyamain sama Seven Warlord itu yang Koko bilang jadi biar masuk sama ini hewan-hewan. Soalnya kanjinya sama Kozuki masih sama, cuma ditukar doang jadi Gekko gitu, dan artinya juga masih sama. Nah, oke. Nextnya dari si Chibukai ini harusnya kita naik ke ini nih. Ada beberapa keluarga bener. Total itu keluarga bangsawan. Keluarga bangsawan yang waktu itu mengkudeta. Jadi harusnya ya ada 19. Harusnya 19. Tapi kan yang sekarang masih itu baru terkonfirmasi. Ya. Oh ya, karena satu itu tidak memilih Nefertari. Milih buat balik. Harusnya 20. Nefertari nggak ikut, jadi tinggal 19. Gitu. Tapi nggak tahu ya, apakah bisa digantikan atau bisa bertambah? Ini gue masih belum tahu. Apakah memang ada keluarga baru atau cuman selama ini ya cuman 19 keluarga itu doang yang ada itu? Ini sih. Kayaknya ya. Nggak tahu ya. Siapa tahu gitu kan. Soalnya ada ini Don Quixote balik ke ininya gitu, sempat keluar. Si Don Quixote Homing, Doflamingo sama Rocinante sama keluarganya itu kan keluar dari Marijoa, balik lagi jadi rakyat jelata gitu. Balik lagi rakyat jelata. Yang mana mereka akhirnya menyesal juga karena malah jadi dirusuh lah, dijarah rumahnya. Aduh kasihan banget itu. Diobrak-abrik sampai dibunuh akhirnya bokapnya. Gitu. Nah, yang sejauh ini paling banyak kita ketahui itu Don Quixote family ya. Ini kita lihat dari yang paling kiri atas dulu, Shiver Calero ini bokapnya Homing. Jadi kakeknya Doflamingo bisa dibilang. Oh, Homing ini papanya Doflamingo. Papanya Doflamingo. Oh, I see. Betul. Dan itu istrinya Homing, mamahnya Doflamingo itu nggak dikasih tahu namanya, tapi mukanya pernah muncul di anime sama di manganya. Terus ada juga Don Quixote Mjosgard. Itu yang pernah ke apa namanya, Pulau Fishman Island. Island yang tobat. Salah satu tenribite yang baik gitu ya. Tadinya jahat karena kebaikan Queen Otohime, akhirnya dia tobat jadi baik. Tapi terakhir dia dieksekusi kan sama Garling. Udah dieksekusi karena dia dianggap membelain ini terus kan dia Shirahoshi diprotek sama dia tuh selama referee. Iya benar. Kalau enggak udah diambil sama si Carlos. Dia Roswald ya. Iya, dari keluarga Roswald gitu kan. Akhirnya dieksekusi, harusnya udah nggak ada. Iya sorry, tapi berarti emang Don Quixote family ini selain keluarganya Doflamingo harusnya masih banyak sih di Marijoa. Sepupu-sepupunya mungkin atau siapanya gitu. Ya contohnya si Mjosgard ini. Nggak mungkin cuma beberapa sih, kok pasti banyak nih mereka ini. Benar. Jadi mungkin ada yang turun jabatan, turun status jadi rakyat jelata, tapi harusnya masih banyak keluarga mereka yang lain di sana di Marijoa gitu. Nah, yang kiri atas ini yang paling terkenal nih saat ini yaitu Vigarland family. Dari Vigarland Garling, terus dua anaknya Shamrock sama Shanks. Sama Vigarland Shaky kan. Vigarland Shaky gitu. Shaky, Shamrock, Shanks. Karena cocok logi teman-teman semua tuh C gitu ya. C semua, tapi di chapter yang besok keluar nih, ini kan ini kita rekam ini sebelum chapter 1159 nih. Di chapter 1159 katanya sih itu bakal munculin sosok ibunya Shanks yang wanita berambut merah gitu. Jadi di situ harusnya ketahuan kalau ibunya bukan Shaky. Gitu. Sebelumnya kita udah bikin video Shaky sama Shanks ini Shaky sama Shanks, Shamrock sama Shanks ini anaknya Shaky gitu kan, gitu. Tapi terpatahkan oleh Oda gitu. Iya. Itu salah satu teori yang tidak jadi kenyataan. Gak apa-apa guys. Namanya juga teori kan. Bener. Oke, next ada Shepherd family. Ini mungkin banyak yang nggak sadar nih. Termasuk iya. Kalau Shepherd Jupiter sama Somers itu sama keluarganya.
Oh. Gitu. Jupiter tuh yang jadi si ini salah satu Gorosei. Somers itu God's Knight yang turun di ini. Gitu sama-sama Shepherd family. Ya lo. Oke, ini masih banyak yang belum kita ketahui lah tentang mereka. Selain ya kemampuannya sih kita udah tahu, tapi hubungan mereka Jupiter sama Somers ini apa kita nggak tahu. Apakah mereka ayah dan anak, sepupu, adik kakak, kita nggak tahu. Yang pasti keluarganya sama, atau mungkin mereka nggak ada hubungan ya sama kayak Doflamingo sama Mjosgard, sama-sama satu keluarga, satu marga, tapi nggak ada ininya aja, nggak ada hubungan kelihatannya. Ya sih? Ya. Gitu. Ya. Tapi yang sejujurnya aku baru tahu hari ini adalah ternyata dari apa namanya si God's Knight ini. Ya. Mereka God's Knight ini ternyata mereka juga termasuk ini ya, apa kayak keluarga kerajaan juga ya. Aku pikir karena memang ya udah mereka jadi pengawal kerajaan aja gitu, tapi tidak pasti mereka itu adalah salah satu dari keluarga World Nobles gitu kan. Gue punya satu teori gini sebenarnya. Jadi God's Knight memang diambil dari para World Nobles, tapi World Noblesnya sendiri kadang ngambil orang dari rakyat jelata. Contohnya ya gini, diculik terus bikin anak, entah tujuannya apa, tapi ya feeling gua kalau buat God's Knight tujuannya adalah mencari anak-anak yang mungkin gennya kuat atau apa gitu. Biar mereka bisa jadi pelindungnya gitu. Mungkin Killingham ini ada ini yang sama manusia ikan kali ya. Makanya. Mungkin keluarga aslinya ya manusia biasa, tapi mereka mengambil mungkin istri atau suaminya manusia ikan kah gitu kan. Jadi makanya dia punya ciri-ciri manusia ikan. Dari keluarga Rimoshifu nih si Killingham, giginya kan tajam-tajam. Walaupun gitu. belum dikonfirmasi dia manusia ikan kan ya. Bener. Soalnya dari kelakuannya si Charles nih, yang Roswald family nih yang paling kanan atas, Saint Roswald, Saint Charles, Saint Saria, mereka tuh punya istri banyak banget memang ya. Buset. Ya karena apa ya? Itu kayak Charles mau ngambil si Rausi. Seenaknya aja ngambil ini buat dijadiin istrinya lah apa. Dulu waktu pas Kemi juga sama, dia mau ngambil Putri Duyung kan buat dijadiin. Berarti emang dari dulu dia pengen Putri Duyung ya. Emang dari dulu ngincer, apalagi makanya ada Putri Duyung segede gitu, dia happy banget. Ini makanya. Aja nenek Kokoro aja Charles. Putri Duyung juga kok. Langsung ditembak sama dia itu sih kalau nenek Kokoro. Lebih ke Roswaldnya kali, ke bapaknya kayaknya. Harusnya yang mau ya. Kalau Charles pasti demennya daun muda, masih muda. Oke. Nah, selanjutnya ada Manmeyer nih kok. Manmeyer tuh ada 2 yang udah terkonfirmasi. Yang satu Gunko, kita udah tahu dia namanya Manmeyer Gunko. Yang satu lagi ini sebenarnya belum ketahuan namanya, tapi kita tahu dia Manmeyer dari kata-katanya. Jadi waktu God Valley Incident itu kan siapa Garling bikin semacam kompetisi kan, gitu, siapa yang paling banyak poinnya bla bla bla. Terus di salah satu panel tuh ada yang orang yang pakai topi ini, dia bilang oke, Manmeyer family yang pasti akan menang gitu. Jadi menandakan kalau dia itu berasal dari Manmeyer family. Walaupun kita nggak dikasih tahu namanya siapa gitu. Dan ini juga ada dikonfirmasi masuk di One Piece Wiki ya. Jadi bisa dibilang udah canon lah. Cuman kita tinggal belum tahu aja namanya siapa gitu. Sama tadi aku ada ini, maksudnya teori si ini. Siapa koala. Topinya sama masalahnya. Mirip sih. Mirip gitu kan. Mirip koala, sama tapi koala. Enggak tahu ya. Soalnya koala kan juga kan. Koala juga budak. Budak kan. Dulunya budak. Jadi kita nggak tahu. Jadi budak ya. Dan bisa jadi karena kan koala tuh budak dari ini kan yang dibebasin sama si Fisher Tiger. Fisher Tiger itu dulu kabur dari budak Tenryubito. Dia pernah jadi budak di Marijoa juga. Gitu. Jadi di satu sisi agak make sense kalau itu tadi koala punya hubungan. Jadi mungkin gini ya, kalau menurut teori gua ya para Tenryubito ini kan seenaknya ngambil istri dari ini, mereka bikin keturunan yang banyak yang memang berpotensi. Itu yang diangkat jadi Tenryubito. Yang enggak ya dibuang jadi budak gitu. Karena mungkin keturunan anak-anak mereka ya banyak banget gitu. Jadi kayak gitulah. Jadi bisa aja ada potensi kalau ini bisa ada hubungan sama koala. Bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Jadi koala tuh mungkin anak dari Manmeyer family yang dibuang sebagai budak. Mungkin karena dianggap nggak perlu. Soalnya kelihatannya sih gitu ya. Jadi mereka kalau udah nggak diperlukan mungkin mereka akan dibuang. Kayak gini contohnya. Ya. Gini ya mungkin tugas atau keperluannya dia udah selesai, jadi dibalikin lagi jadi rakyat biasa. Seenaknya kalau jadi ini orang berkuasa ya. Orang kaya mah bebas. Ini bukan cuma orang kaya, orang berkuasa. Orang ini berkuasa di atasnya orang masalahnya. kaya. Bener.
jadinya nggak napak bumi, nggak suka, Parah. nggak relate sama rakyat jelata gitu kan. Benar, tidak berperi kemanusiaan. Tidak berperi kemanusiaan. Benar. Oke, next berarti ya. Nah, Next. ini yang selama ini keluarganya sudah kita tahu ya. Nah, ini sisanya yang nggak ketahuan keluarganya. Ini Tenryubito juga. Kemungkinan yang Gorose ini juga semua keluarga kerajaan kok ya. Pasti ini Markus Mars, Top and Valkyrie, Baron Vonus Juro. Terus selain mereka juga ada beberapa saint-saint yang muncul. Ada Saint Chalmec, Pluming gitu. Termasuk yang udah meninggal juga nih, ada Saint J. Garcia Saturn nih. J. Garcia Saturn yang dicabut nyawanya sama sama ada di bawah juga ada Kamael First Lady, sama ada 2 yang gak dikasih tahu namanya, tapi kita tahu mereka World Nobles. Walaupun banyak yang bilang sebenarnya mereka God's Knight, tapi sejujurnya belum pernah dikonfirmasi kalau mereka God's Knight. Jadi kita nggak bisa bilang. Karena gini, yang waktu di God's Valley yang ikut turnamennya itu kan gak cuma God's Knight, tapi semua World Nobles boleh ikut. Gitu. Jadi bisa aja yang 2 orang ini adalah World Noble saja yang pasti gitu. Buat memperebutkan Sheki doang nih, semua pada ikut nih. Itu dia, nggak tahu ya. Ada apa dengan Sheki teman-teman ya? Karena dia harta karun dunia bajak laut, guys. Tapi yang menarik tuh yang 2 orang ini itu tuh punya muka yang sama anggota panti asuhannya Big Mom. Panti asuhan Mother Carmel. Ada anak kecil yang pakai topeng juga kayak gini, sama Iya benar-benar ingat kayak ingat. Sama ada satu lagi yang rambutnya kayak gini nih, kayak yang warna ungu, pokoknya berponi, poninya tuh sama. Bukan Nefertari. Nefertari mah biru ya. Biru itu. Ini berponi terus rambutnya bob pendek segitu. Gitu. Cuman nggak dikasih tahu namanya siapa, dan itu juga nggak terkonfirmasi apakah mereka benar orang yang sama atau kebetulan aja desainnya sama. Cuman rasanya ya Oda sih selama ini nggak pernah ada kata kebetulan dalam mendesain. Iya pasti. Dia kalau desain tuh selalu udah diperhitungkan dengan matang, dengan detail. Makanya banyak banget yang menduga kalau ini adalah 2 orang yang sama dengan itu tadi yang dijual di panti asuhan Mother Carmel. Walaupun sampai sekarang masih jadi misteri sih, soalnya harusnya kalau memang dia di situ, dia kan udah dimakan sama si Big Mom. Iya. Tapi apakah mereka selamat? Makanya nggak sih, nggak tahu. Kita sejujurnya nggak ada yang tahu dengan pasti apa yang terjadi di hari itu. Apakah mereka dimakan Big Mom, makanya Big Mom bisa tahu-tahu punya kekuatan Mother Carmel itu kan, yang buah soru-soru. Bener. Atau gimana? Takdirnya gitu. di tangan Oda lah. Ya takdirnya hanya Oda yang bisa menjawab, guys. Apakah yang 2 ini udah keburu dijual ke World Government? Karena kan panti asuhannya Mother Carmel mensuplai anak-anak World Government gitu kan. Benar. Apakah mereka udah keburu dijual di World Nobles, atau apakah mereka kemakan sama Big Mom gitu, nggak sengaja dimakan? Begitulah, nggak ada yang tahu, guys. Cuma Oda yang tahu jawabannya. Intinya inilah para Tenryubito yang udah ada di dunia One Piece so far yang sudah diperlihatkan, baik yang diberi nama konfirmasi ya. Betul. Next, mungkin udah terakhir nih udah. Nah, ini dia. Ini adalah kekuatan. Kenapa sih lu? Gue jadi ketawa juga. Gara-gara bareng diketawain gitu. Ini dia, guys. Ini adalah kekuatan tertinggi di dunia One Piece yang ofisial, yang diakui, diketahui oleh rakyat jelata. Rakyat jelata. Mereka taunya inilah pemimpin-pemimpin mereka gitu ya. Betul. 5 Elder Planet atau Gorosei masing-masing punya bidangnya sendiri gitu kan. Ada yang bidang environment, menteri lingkungan hidup. Lingkungan menteri. Enggak, mereka sebutannya bukan menteri sih, tapi ya ini kalau diibaratin ya mereka menteri sih. Iya, menteri bener. Karena ada ini khususnya, ada pekerjaan khususnya, bidang khususnya gitu ya. lah. Nah ini rakyat One Piece nggak curiga gitu, ini menteri doang, masa nggak ada perdana menteri atau nggak ada rajanya gitu ya? Menteri luar negeri gitu kan? Nggak, maksudnya kalau menteri harusnya ada satu menteri yang paling atas, perdana menteri gitu kan, atau nggak ya presiden atau siapalah gitu. Jadi menteri-menteri ini harusnya ada petingginya. Iya. Makanya ya memang kalau kita tahu sebagai pembaca kalau petingginya ternyata Im Sama. Ya. Tapi kan rakyat dunia One Piece nggak tahu soal Im Sama. Ya mungkin gitu. Selama ini kan di framingnya ya udah. Ya, lu dipimpin sama 5 orang doang gitu kan. Udah gitu 5 orangnya nggak pernah tua lagi, aneh banget. Nggak ada yang curiga gitu. Kayaknya gue udah dari kecil sampai gede nih orangnya ada terus gitu kan. Itu lagi gitu. Kayaknya zaman kakek gue dia juga. Zaman kakek dulu gitu kan. Iya ini aja. Nah, nggak tambah tua, mereka nggak ada yang curiga. Nah, terus ada Menteri Hukum Tokman Warkuri, Menteri Keuangan nih. Finance-nya Etan Baron Vonus Juro. Cocok sih
Ada yang nggak bayar pajak ditebas. Jangan main Macam-macam tebas juga dong. Iya. paling Berarti keuangannya nih Gorosei ini dipengaruhi sama ini ya, Ethan Baron ya. Kalau Ethan dia mau Baron. naikin gaji kan bebas gitu kan. Dia mau ngasih tunjangan ke para world nobles iya, gitu, mungkin, berapa miliar terserah dia Dia deh. kan secara nggak langsung kan Ethan Baron ini yang melihat secara langsung pekerjaannya si Mars, si Mercury, Jupiter gitu kan. Dia yang melihat langsung, oh ini kerja kok. Yang ngasih budget dia harusnya Iya, ya. pantas nih dapat gaji dan tunjangan sekian. Lingkungan gitu. hidup, lu performanya jelek, budget lu gua kurangin deh Iya, gitu. iya Mungkin bisa. kali ya. Dan dia bisa ngatur gitu kan. Kekuasaan ada di tangan finance, guys. Euro. Ada di tangan yang ngatur keuangan Bener. semuanya. Karena kalau nggak ada uang nggak bisa apa-apa juga mereka pasti. Bener. Gitu. Tapi apakah dananya dikorup? Karena dia bisa punya pedang ini loh. Iya, pedang mahal. Pedang mahal. Iya, pedang mahal Itu- dan langka. Itu Ichidai Kitetsu Iya. itu dicurigainya ya. Bener. Ichidai Kitetsu itu yang paling tinggi dari line Kitetsu. Dia sampai bela-belain bajunya beda daripada yang lain, Iya. pakai Yang lain kalau pakai Bajunya- baju dinas harus pakai jas tuh. Iya, jas. Dia doang tuh pakai kain. Pakai yukata. guys. Pakai yukata demi beli pedang. Entah karena dia nabung demi beli Iya, pedang bener. Atau memang itu. Atau dia Ya, dikasih sudahlah. kebebasan, udahlah. iya. Lu yang punya duit, lu yang punya kuasa gitu. Bebas sesuka lu aja gitu. Iya. Nah, di bawahnya nih baru nih ada Menteri Pertanian Shepard Jupiter yang tadi masih punya relasi sama si Somers lah gitu. Masih satu Kayak kelihatan keluarga. dia masih paling muda ya kok daripada yang lain. Di antara yang lain iya dari mukanya kelihatan dia paling muda sih di antara yang lain. Bahkan setelah digantiin sama Garling aja, Garling kelihatan lebih tua dari Jupiter. Gitu. Ini ya Garling ini kan penggantinya Menteri teknologi sama pertahanan. Teknologi ya. Kenapa harus digabung ya? Kalau di sini itu yang digabung tuh hukum sama keamanan, Menkumham. Kalau di sana riset teknologi sama pertahanan yang digabung. Ada apa ya? Apakah ini sesuatu yang bisa dicontoh sama dunia nyata? Bisa jadi kan. Jadi nextnya kita Tapi ini jangan hukum yang digabung. Yang sebelah kanan ini yang sudah meninggal nih Garcia Saturn nih mirip Garcia seseorang Saturn. kok. Siapa tuh? Mirip Jabatannya juga sama. Jabatannya sama Dulu. tapi Oke. sekarang udah naik level. Iya. Gitu. Oh udahlah kok. Janganlah takut udah. aku. Cukup kalau udah bahas ke sana itu udah sebut nama nanti susah. Iya, tapi ini mereka Gorosei ini identik sama planet-planet kok ya. Ada Mars, Mercury, Mercurius, Venus, Jupiter. Saturnus. Tapi Garling enggak ya? Garling enggak. Karena Tapi memang dia baru. karena baru. Nanti dikasih nama kali ya. Tapi kepalanya udah bulan. Bener sih. Tapi jangan iya bener Dia juga. kepalanya udah bulan. Bener juga. Walaupun tapi dia namanya- punya kekuatan bulan gak ya kok? Dengan Sailor kekuatan Moon bulan dong. iya. Apakah dia punya kekuatan bulan ya? Kagak. Enggak Kita ya, masih belum cuma tahu karena- kekuatan dia. Jadi Oda tuh pinter. Kalau namanya dia nggak masukin ciri-ciri Ciri-cirinya dia masukin. Dia nggak bisa kasih Ada ya. nama. Bisa Kalau ya gitu. kalau langsung dikasih dinamakan orang langsung, oh ini planet juga nih namanya, Iya, bisa bener. Vigarland Neptunus gitu misalnya, atau Iya. Vigarland Uranus. Ya, orang Bener. langsung nyangka, oh ini pasti jadi Gorosei, Iya. udah ketebak. Berarti nanti Raja Neptun bisa jadi Gorosei ya? Loh, itu Neptun itu kan Secara nama udah punya iya potensi. dong, bener dong. Neptunus gitu Iya. kan. Tapi enggak ya, itulah pinternya Oda. Dia masukinnya yang lain, bulan. Bulan kan objek ini Iya, juga. terus yang dia pakai mungkin orang mungkin tato kah atau senjatanya rambut dibikin kayak gitu. Rambut sama jenggot. Siapa sih yang nyangka? Siapa coba yang nyangka ini bener-bener deh Oda? Ada aja gebrakannya setiap ini tuh. Tapi ya itu tadilah. Ini kelima elder planets yang saat ini menjabat. Yep. Gitu kan, mereka ini bisa dibilang kalau secara resmi adalah puncak pemerintahan dunia. Puncak rantai makanan. Puncak rantai makanan. Tapi kita nggak tahu ya, mungkin apakah sebelum Vigarland join gitu ya, masih Saturn kemarin gitu, apakah sebelumnya memang ada nggak orang-orangnya Gorosei selain ini gitu loh? Karena ada beberapa teori yang melihat bahwa si Jupiter ini kan masih muda dan baru gitu. Apakah sebelum Jupiter tuh ada gitu loh? Ya, gitu. dan Dan itu dia. mungkin sempat dia juga melakukan kesalahan sehingga dihukum juga oleh Im Sama gitu kan. Jadi ada pergantian lah pada Ada akhirnya gitu. pergantian dari Apakah Gorosei ini ya. Iya, apakah ini bukan pertama kali gitu loh, pergantian Mungkin. Saturn jadi Garling gitu kan. Mungkin sih bisa jadi karena sumber kekuatannya mereka tuh dari Im Sama. Im Sama tuh apa ya?
Kalau menurut gua sih mereka tuh dikasih kekuatan awet muda tuh ya dari Im Sama. Makanya begitu dicabut mereka langsung mati. Iya, menua dan langsung menua. Ini ada hubungannya sama yang pas chapter yang mereka dikasih Domi Reversi. Itu kan dibilang kalau nggak salah kekuatannya tuh hilang. Diinin setengahnya lah gitu nyawanya. Tapi begitu pas dia di Domi Reversi, mereka immortal. Yang kita bilang waktu itu ini semacam paradoks nih, bertentangan. Katanya diambil setengah nyawanya, tapi pas diambil setengah mereka dijadiin immortal. Ya kalau kayak gitu nggak mati-mati dong. Sama aja, ngapain diambil setengah. Nah tapi ya itu tadi. Jadi menurut gua ya immortal selama kekuatannya masih dikasih Im Sama. Ya benar. Jadi begitu ditarik ya kekuatannya karena nyawa mereka udah dicabut setengahnya, mereka bisa langsung mati. Ya kayak si Jay Garcia Saturn. Let's say umurnya seharusnya 100 tahun, ya jadinya dia harus mati di umur 50. Tapi karena dia udah lewat nih, karena selama ini immortal. Selama ini mungkin dia udah 60 tahun ya udah lewat. Jadi sebenarnya udah expired. Bener. Gitu. Tapi karena dikasih kekuatan Im Sama jadi nggak ini. Kalau ditariknya 49 gitu. Berarti masih hidup dong ya? Harusnya masih hidup. Iya ya. Bener. Karena umur manusia ya kan sebenarnya umurnya nggak ada yang tahu ya. Cuma kalau di dunia One Piece anggaplah mereka udah ketahuan umurnya let's say 120 dibagi 2 berarti harusnya 60. Mereka cuma 60 gitu. Jadi kalau pas ditarik kekuatannya umurnya baru 40 ya masih ada 20 tahun. Benar. Nggak langsung mati harusnya gitu guys. Ini teori-teori aneh-aneh apa lagi nih. Aduh. Gitu. Siap-siap hujatan. Siap-siap nih abis ini udah yang terakhir nih karena tadi udah puncak rantai makanan. Sebenarnya ini ada puncak yang sesungguhnya yang tidak diketahui oleh orang-orang di dunia One Piece kecuali segelintir orang doang, yaitu King of the World alias Im Sama. Nerona Imu dicurigai adalah namanya Nerona Imu, tapi kita nggak tahu. Tapi berarti Nerona termasuk salah satu dari family harusnya. Berarti masuk tadi ke keluarga Nerona yang World Noble, tapi kan kita belum pernah dikasih tahu siapa keluarga Nerona aja, gitu kan. Im Sama sendiri juga masih dicurigai. Dong. Nerona Nami. Harusnya kita masukin ya ini yang termasuk yang dicurigai nih. Nerona Nojiko, Nerona Nami gitu. Enggak itu terlalu jauh, terlalu spekulasi guys, teori itu guys belum terkonfirmasi. Walaupun bukan berarti teorinya ngawur atau salah atau enggak, intinya belum dikonfirmasi aja gitu. Betul. Bisa aja bener. Kita cuma tahu Nami itu dibawa sama Belmer. Mereka anak-anak korban peperangan di negeri jauh. Benar. Di negeri yang hasil dari God Valley juga. Iya bisa aja. Tapi Nami nggak setua itulah. Kalau God Valley nggak mungkin nggak setua itu. Tapi peperangan di negeri jauh itu ya nggak tahu di mana. Marijoa mungkin gitu kan, nggak tahu juga. Gitu. Nah itu dia. Nah kita kan belum bisa mengupas banyak ya tentang sosok ini ya. Dan kita udah kupas juga sebenarnya di episode sebelumnya soal Im Sama. Jadi dan sampai sekarang maksudnya belum banyak perkembangan yang berarti gitu. Benar. Paling apa ya waktu terakhir kita bahas ini dia udah ngeluarin Domi Reversi, udah lagi mengacau di ini juga di Elbaf juga. Elbaf ya benar. Dan sampai saat ini kita belum ada kelanjutan karena saat ini masih flashback soal ceritanya Loki, Harald, Sebek dan lain-lain. Jadi belum ada balik lagi ke soal Im Sama lagi gitu. Yang kita tahu cuman dia bener bisa merasuki tubuh orang doang, dia masuk ke tubuhnya Gunko gitu. Tapi kita nggak tahu dia bisa masuk ke tubuh Gunko itu apakah karena Gunko udah kena Domi Reversi sebelumnya atau ya memang dia bisa masuk ke tubuh siapa aja gitu, kita nggak tahu. Iya, selama di bawah kendali dia juga kan. Benar. Tapi perlahan-lahan ini kan salah satu tunggal satu-satunya ya karakter yang disiluetin Oda yang belum dia spill karena Sebek juga udah dikeluarin, udah di spill segala macam. Patut kita tunggu nih apakah dalam waktu dekat ini Oda akan spill Im Sama gitu ya. Kayaknya masih jauh ya. Mungkin nggak sampai Elbaf beres, mungkin setelah Elbaf mungkin arc selanjutnya baru keluar. Kalau tebakan gue sih gitu ya. Jadi arc setelah Elbaf kita baru bakal ngelihat Im Sama. Soalnya belum ada dikorek-korek juga ya semenjak flashback itu juga nggak ada bahas-bahas Im Sama sama sekali gitu. Betul. Dan di chapter ini maksudnya perannya dia belum sebanyak itu gitu. Maksudnya fokusnya belum terlalu ke Im Sama. Ya selain dia cuma datang ngemanggilin para God Knight buat balik ke Marijoa. Tapi dia belum ada belum memainkan peran penting lah kayaknya di sini. Dan di Elbaf sendiri kita tahu lagi banyak yang ongoing nih. Soal Loki, soal Raja Harald, soal Sebek, terlalu banyak ya. Kurohige, terlalu banyak. Jadi kalau rasanya
Oda mungkin belum tentu diselipin di sini. Ini udah terlalu banyak yang dibahas soal Gaban, soal Brook, soal Usopp yang katanya ini chapternya dia gitu kan, arc-nya dia. Enggak, rasanya belum. Pasti masih siluet kalau menurut gua. Arc setelah Elbaf baru bakal di-reveal. Masih akan cukup lama ya reveal si Im sama ini gitu ya. Jadi ya kita bersabar aja bakal ngelihat siluet masih dengan kepala panjang ini. Penasaran sih. Satu arc lagi. Yap. Oke. Paling itu dia. Itu udah paling tertinggi teman-teman. Kita nggak tahu ya, nggak mungkin sih ada lebih tinggi lagi sih. Itu udah pemimpin bayangan tertinggi dari yang tertinggi. Benar. Seperti di dunia nyata juga kita nggak tahu ya. Sekarang kita sebagai rakyat biasa, rakyat jelata di dunia nyata. Kita bukan bajak laut yang selevel Luffy, kita bukan level Yonko gitu kan. Yang biasanya tahu soal ini kan paling orang-orang yang udah levelnya udah Yonko, udah tinggi ya. Atau admiral gitu-gitu. Admiral aja kayaknya nggak tahu soal Im sama kan. Kayaknya sih iya ya. Iya. Bener. Admiral tuh cuma tahu sampai Gorosei. Yang tahu ya Gorosei, God's Knight. Paling cuma sampai level situ gitu yang karena waktu pas masuk siapa namanya anak adenya si Sabo itu kan ada penjaganya bilang ya nggak boleh ada yang tahu, ini tuh memang rahasia pemerintah dunia gitu. Bener. Makanya sama pun tidak selalu duduk di situ gitu kan. Selalu orang taunya itu ya kosong, ya tron kosong, iya. Betul. Makanya di dunia nyata apalagi kita cuma rakyat jelata. Apakah kalian Yonko atau kalian Gorosei? Kan bukan. Even raja kayak si itu nggak tahu gitu. Iya, bahkan raja aja nggak tahu. Ini harus yang di atasnya raja. Jadi pemimpin dunia sesungguhnya mungkin sekjen PBB lah atau apa kali. Atau pemimpin presiden dari negara yang memang ini mungkin mereka tahu gitu keberadaan pemimpin bayangan dunia sesungguhnya, elit global yang sesungguhnya gitu. Kalau kita kan cuma bisa menerka-nerka kayak gini doang, berteori konspirasi aja gitu guys. Gitu. Oke. Mungkin sampai sini aja ya kok untuk yang episode kali ini. Mungkin kalau kalian ada masukan atau ada teori-teori tambahan lainnya terkait topik kita kali ini, boleh banget. Atau kalian ada ide, saran misalnya mau topik apa lagi nih guys kira-kira yang seru, atau ada bintang tamu yang mungkin bisa kita inin juga, tapi jangan yang terlalu gede juga. Kita belum sanggup untuk saat ini kalau dia mau datang sendiri nggak apa-apa. Wah, seneng banget, kita berterima kasih banget kalau dia mau collab gitu ya. Gitu. Oke, itu aja kalau gitu buat sampai sini dulu aja buat episode kali ini. Thank you banget buat yang udah nonton, dan sekali lagi jangan lupa buat di like and subscribe channelnya biar bisa terusan growing, dan sekali lagi jangan lupa juga buat di follow akun sosial medianya dari Upstation Media ini, ada IG, TikTok, dan juga kunjungin websitenya nih di sini nih. Di sini. Ayo editor, ayo bikinkan. Oke, itu aja kalau gitu. Mari kita pamit undur diri dulu. Thank you buat yang udah nonton. Salam nakama. Bye bye.